Bujet. Yoi. Wih. Ya elah, gue lagi yang gendong. Ya. Cuman Luminer yang bisa. Yo guys, back again di podcast MPP guys. Kagak. Iya ngerti. Iya, ngerti. Kalau kembali lagi di episode Kesekian. ya udah pokoknya kesekian. Dan minggu lalu kita udah bahas tentang yang gue ngelek tuh apa nih? Oh, tentang kegiatan di STP. Sekarang kita bakal bahas tentang UKM dan ekstra dan ekskul di STP. Dan kita kedatangan bintang tamu keren. Bintang tamu yang paling keren dah. Kagak. Iya ngerti. Langsung aja perkenalan diri. Kagak. Iya ngerti. Kok malah nanya sih, San? Langsung aja. Silakan. Udah nih, kalian ada nih. Udah. Oke, halo teman-teman semua, pendengar podcast Tia MPP, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Cepi Muhtarom, mahasiswa dari Manajemen Pengaturan Perjalanan semester 3. Dan saya mengucapkan terima kasih ke host ini, berdua ini yang luar biasa, selalu setia gitu kan, menemani, selalu ya gitulah. Iya ngerti. Intinya saya terima kasih udah diundang nih di podcast MPP buat seenggaknya sharing pengalaman dan mungkin ya jadi pengalaman juga bagi saya, dan sukses selalu buat MPP dan podcastnya. Amin. Ya, jadi guys, Cepi ini adalah teman kelas kita, satu kelas, satu angkatan. Tapi harusnya dia tuh cutting kita. Iya benar. Tapi dia lebih memilih di sini juga ya. Tapi dia lebih memilih bekerja di sebuah pabrik. Ya, jadi Cepi tuh, dan juga fun fact buat Cepi itu adalah CLP, atau CLP itu kelas leader, kayak ketua kelas gitulah. Yoi, keren banget dah temen gue satu ini. Kagak. Dan ini Cepi yang kita sebut-sebut di setiap podcast itu di follow IG-nya. Yoi, ini dia orangnya nih. Agak tidak sesuai dengan ekspektasi kalian kan? Iya kan? Tapi nggak apa-apa. Jangan terlalu berekspektasi lah jalan hidup. Yoi. Iya ngerti. Iya, langsung aja no. Yoi. Hari ini kita akan membahas UKM dan eskul yang ada di STP. Gimana? Cepi, kalau menurut lu UKM sama eskul tuh bedanya apa, Cep? Oke. Jadi di sini sharing aja ya. Dan pertanyaannya mungkin langsung aja nih kayaknya ya. Nanya aja UKM itu dan eskul itu apa sih sebenarnya? Kok lu malah nanya sih, San? Lanjut, Cep. Aduh, jadi lupa nih tadi. Oke. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin lagi maba-maba yang denger nih, terutama maba-maba, nggak cuma di NHI aja sih sebenarnya. Tapi ini nanti ada UKM dan ada eskul. Jadi menurut pengalaman saya ya, dari semester 1 dan semester 2 kemarin ke belakang, mungkin ada nanti beberapa yang akan bisa saya sharing juga. Yang pertama UKM. Oke. Jadi teman-teman, UKM ini adalah unit kegiatan mahasiswa. Ada UKM, ada eskul. Perbedaannya nanti bisa saya terangkan nanti. Pertama UKM dulu nih. Apa itu UKM? Jadi UKM adalah suatu wadah atau suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus untuk memberikan suatu sarana bagi mahasiswa dalam hal ini berorganisasi atau bisa menyalurkan bakat-bakatnya. Dan mungkin teman-teman di SMA sebelumnya lebih mengenal ini dengan eskul lah ya, singkatnya seperti itu. Dan untuk di NHI sendiri ada UKM dibagi beberapa kategori lah, bisa dibilang kayak gitu. Ada kategori olahraga, ada keagamaan, dan juga seni. Nah, apa aja sih
listnya gitu kan. UKM olahraga itu apa aja sih yang ada di NHI. Yang pertama ada SBC. SBC itu adalah STP Badminton Club. Ya intinya di situ wadah bagi teman-teman yang suka badminton, boleh. Gak perlu harus jago dulu. Ini di sini teman-teman bebas mau yang baru mulai kayak baru yang melanjutin dari sebelumnya. Bebas lah di sini di UKM tuh di sini teman-teman sama-sama belajar. Baik senior, junior sama belajar. Cap. Yo, Dengar dulu itu Jojo tuh juga ikut UKM badminton ya, Cap? oh, Jojo yang mana? Jojo yang racun itu. Oh, itu. Racun Kayak gitu. di tangan kananmu. Di tangan kirimu. Bukan ya? Oh, Jojo bukan anak STP ya? Jojo bukan anak STP. Oh. Soalnya kan jago gitu kan Jojo kan UKM badminton kan diajarin biar jago semua gitu kan. Gua kira Jojo dulu juga ikut UKM di situ. Tapi gini nih, buat yang baru misalkan mau belajar bulu tangkis di masa kampus, masa kuliah nih, ini masuk SBC keluar langsung jago. Jago. Langsung jadi Bang Jago. Bang Jago. Siap Bang Jago. Iya ngerti. Kagak. Karena di sini juga nih SBC juga sering ikut dalam partisipasi misalkan turnamen-turnamen yang lain kayak liga, mungkin teman-teman tahu liga mahasiswa. Nah ada 5 bahkan ketua ketua senat mahasiswa STP Bandung itu termasuk dalam unit kegiatan mahasiswa SBC. Kebanggaan kita. Yoi, asik. Dan kebetulan juga nih gua dulu itu ikut KM SBC, tapi ya biasa awal-awal doang, rajin, habis itu males biasa Kak. Biasa anak maba buat menaikkan pamor. Yoi. Next step. Seleksi alam pasti ada lah ya, seleksi alam. Selain SBC ini ada ada selanjutnya yang lagi ramai sekarang di NHI itu karena baru dibuat juga tahun kemarin adalah NHI Futsal Club atau NFC. Yoi. Ya, NHI Futsal Club itu sebelumnya nggak ada nih teman-teman, di NHI itu nggak ada eskul atau UKM Futsal, tapi karena banyak mahasiswa yang minat dan juga sering mendapatkan prestasi, jadi dibentuklah UKM NHI Futsal Club dan alhamdulillah peminatnya banyak sekali sampai sekarang. Anjay ya nih. Kalau nggak salah selain futsal, kalau nggak salah itu tahun lalu juara ya Cap? Ya kan? Banyak sekali kok. Yang waktu kaptennya si Bang Aji. Bang Aji ya. Sekaligus ketua daripada NHI Futsal Club. Nah. Dan sekarang mungkin sudah pergantian ini. Ya. Banyak kok yang jago di NHI. Yang kaki lu bengkak itu ya? Itu kan kecelakaan, Bos. Oh, missing. Kagak, missing. Oke, Cep, selanjutnya ada UKM apa lagi? Next nih ada taekwondo. Taekwondo ini teman-teman udah kayak common banget lah, biasa dengar taekwondo di SMA banyak. Nah di NHI juga ada taekwondo dan peminatnya juga luar biasa banyak. Taekwondo ini menjadi salah satu KM yang paling aktif di NHI. Mungkin teman-teman yang sering lihat video PSDP atau yang kemarin maba-maba yang ke PSDP mungkin telah melihat ya kegiatan taekwondo tuh kayak gimana sih, luar biasa sih, keren taekwondo. Buat teman-teman yang itu mau tuh, ada apa taekwondo? Pokoknya belajar taekwondo bisa matahin batu ya. Matahin batu. Iya kan? Bisa kayak yang penting nggak matahin hati orang. Bucet, kagak. Yang penting nggak matahin hati orang. Iya. Ngerti. Lu malah nanya sih. Lanjut, Cep. Ada apa lagi, Cep? Lanjut ya. Yang bela diri taekwondo doang ya? Ya. Di NHI yang bela diri taekwondo doang. Dan sebenarnya ada sih, cuman itu nanti di eskul nanti ada ya bahasanya ya. Beda lagi. Lanjut, selain taekwondo. Beda lagi. Selanjutnya buat para NHIers, ini biasa disebutnya NHIers maksudnya khas gitu. Di bajunya kan NHIers, yaitu apalagi kalau buat basketball. Kampus tuh sebenarnya gimana ya, Hanu Dipto? Kampus tuh terkesannya selalu dengan basket gitu. Karena kenapa? Karena
keren gitu, kelihatannya keren. Padahal enggak. Keren. Cool. Keren. Cool. Cool gitu. Cool. Biar nggak kue. Baik, ya mau laki-laki mau perempuan yang masuk basketball tuh kayak auto keren gitu. Langsung ganteng maksimal, langsung cantik maksimal. Parah. Dan basketball ini lumayan banyak juga peminatnya di NHI, sering juga sparring partner dengan kampus-kampus yang lain. Kayak kemarin kan yang saya lihat tuh bareng sama Cenas, dan bareng juga kampus-kampus di Bandung yang lain. Yang tentunya sparring juga ya, Cep. Sering sparring. Jadi membangun kerjasama antara kampus, membangun korelasi di dalam UKM. Itu salah satu manfaatnya gitu. Seperti itu. Oke. Kalau nggak salah pelatihnya LeBron James ya, Cep? Oh. Bukan. Kata siapa tuh? Oh, gua kira LeBron James. Soalnya jago-jago semua, Cep. Jago-jago semua ya, sampai kelihatan kayak gitu maksudnya. King James. Yoi. King James. Oke, next kali. Next ya. Nah, itulah tadi teman-teman UKM olahraga yang ada di NHI. Jadi teman-teman yang suka olahraga, nih suka workout, bisa menyalurkan bakat-bakatnya yang tadi di catur UKM yang ada di NHI. Catur. Bapak-bapak. Ini nggak ada. Coming soon ya catur ya. Boleh sih. Ini juga nih di podcast ini saya bicara buat teman-teman pendengar nih yang mungkin heran ya kenapa sih UKM olahraga itu sedikit sekali. Nah teman-teman bisa nanti kalau memang teman-teman mau kayak membangun satu UKM olahraga baru kayak tadi catur ya, itu bisa teman-teman nanti kumpulin aja temennya, siapa tahu peminatnya banyak dan ya kasih tahu alasan teman-teman biar bisa mau membangun UKM itu buat apa. Insya Allah bisa pihak kampus terbuka. Istilahnya bisa didaftarin ya, Cap. Jadi kalau memang peminatnya banyak dan tujuannya baik ya bisa didaftarin terus bisa jadi UKM resmi gitu. Iya, kenapa tidak gitu. Kenapa tidak selama kita masih bisa berusaha ya kan? Gue ada ide sih mau bikin itu UKM e-sport Mobile Legends. Buset. Mantap kali. Ntar gue datengin Ihsan Luminar jadi pelatihnya. Iya, pelatihnya Ihsan Luminar. Mantap. Oke, lanjut. Oke, next. Ada UKM apa lagi? Nah, itu selain keagamaan, olahraga, UKM juga pihak kampus juga ingin agar insan-insan pariwisata itu tidak terbawa arus pariwisata yang memang sangat liberal gitu di lapangannya dan pihak kampus juga inginnya agar anak-anak NHI itu agamis orang-orangnya tetap ingat terhadap agamanya, ingat terhadap Tuhan dan selalu ingat. Makanya di sini ada UKM keagamaan. Yang pertama ada UKM Persekutuan Mahasiswa Kristen atau PMK, itu ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswa Kristen yang mungkin ingin bergabung dalam peribadahannya. Di sini kegiatan-kegiatannya tentu peribadahan tentang Kristen seperti itu. Lalu selain itu ada komunitas mahasiswa Katolik atau KMK ya, disebutnya KMK. Ini mungkin Dipto bisa lebih detail kali ya kalau KMK ya. Gimana Dipto? Oh, Dipto. Oh iya, KMK Dipto bro. KMK mau itu, ada yang disampaikan? Ya, KMK sih hampir sama sih kayak PMK kegiatannya gitu-gitu. Cuman bedanya ya cuman itu. Kalau PMK yang Kristen, KMK itu yang Katolik, kegiatannya hampir sama. Kalau KMK sendiri itu setiap Jumat ada pertemuan tuh. Kalau dulu sih waktu gue semester 1 setiap Jumat pertemuannya. Itu jadi kayak kita doa bareng, terus kayak sharing-sharing bareng pengalaman. Jadi kayak KMK tuh lebih ke arah wadah sharing gitu loh. Terus nanti juga ada retreat juga dan pokoknya seru dah KMK itu. Tapi lu semester 1 doang atau ya KMK-nya ya? Sebenarnya enggak sih, semester 1 juga jarang ikut sih, tapi ya enggak apa-apa sih, kagak. Retreat aja katanya ada saudara ya. Bener ada saudara datang, Bos. Bener. Oke, lanjut Cep. Tadi sharing dari Dipto ya. Tentang selain itu juga ada
keluarga mahasiswa Buddhis atau Buddha itu yaitu KMB. Nah, di STP itu unik ya, teman-teman ya. Karena di dalamnya terdapat berbagai unsur agama yang ada di dalamnya, kayak tadi ya, ada Kristen, Katolik, Buddha, dan juga nanti Islam juga ada, dan luar biasa yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Iya, itu juga kebinekaan di dalam perbedaan. Yoi, siap mantul. Karena kita adalah anak Indonesia yang cinta Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Terus ada UKM apa lagi, Cep? Selain itu nih, lanjut nih. Ada yang terakhir nih, IKMM, ada Ikatan Keluarga Mahasiswa Muslim. Itu ditujukan bagi mahasiswa-mahasiswa beragama Islam yang ingin berorganisasi, ingin berkumpul dalam hal ya tadi, bisa dalam acara-acara agama yang ada di STP, mereka juga ikut berkontribusi. Termasuk di sini nih teman-teman, kebetulan saya masuk dalam keanggotaan daripada IKMM. Di sini saya menjabat sebagai koordinator ya. Di sini saya menjabat sebagai koordinator acara, dan tugasnya ya intinya IKMM di sini berkontribusi dalam setiap kegiatan agama yang ada di STP. Terutama kan nanti hari-hari besar. Nah, hari-hari besar Islam nanti kami berkontribusi dalam pembuatan acaranya. Subhanallah. Oh ya, Cap. Kalau nggak salah itu juga ada yang kurang tuh, Hindu juga ada, Cap. Ya kan? Hindu, terus Konghucu juga ada. Konghucu juga ada. Iya, itu. Ya. Semua agama ada perkumpulannya lah ya. Dan jadi kayak STP tuh bikin kayak kelompok UKM agama tuh bukan berarti membeda-bedakan ya guys. Itu tuh maksudnya tuh sebagai wadah buat sharing pengalaman yang seagama, terus juga sebagai wadah untuk mengingatkan mahasiswa-mahasiswa gitu untuk jangan lupa berdoa gitulah, begitu. Terus lumayan juga kan bisa nambah pengalaman, terus bisa curhat-curhat gitu, nambah pertemanan, banyak dah manfaatnya pokoknya. Nah iya, benar sekali nih teman-teman, apalagi di dalam komunitas tersebut, dalam UKM biasanya perkenalan tuh antar prodi, jadi kita kenal nggak cuma di teman-teman satu program studi kita aja, tapi juga di dalam UKM kan terdapat orang-orang dari program studi lain. Nah, menambah relasi kita juga seperti itu. Nah, kalau dulu gue ikut KMK awalnya cuma buat nyari cewek doang. Oh, nice. Ya, tapi itu orang jangan dicontoh ya, jangan dicontoh kayak gitu. Jangan dicontoh. Buktinya saya. Ya sebenarnya sih. Oke. Selanjutnya ada UKM kesenian apa aja, Cep? Nah, kesenian nih buat teman-teman yang merasa jiwa seninya gitu ya. Itu ada yang pertama ada paduan suara STPNI Bandung, buat teman-teman yang memang merasa ini kok didengar suara saya bagus gitu ya kalau nyanyi gitu ya. Padahal kalau dengar VN kayak gimana gitu suaranya. Enggak. Itu teman-teman juga. Ampun Bang Jago. Ya mungkin teman-teman sering dengar dari orang lain, kok suaranya bagus. Oh ya mungkin saya sebenarnya punya bakat sebenarnya, bakat dari suara. Nah, gimana cara menyalurkannya? Ya udah teman-teman masuk paduan suara STPNI Bandung. Mantap. Untuk menyalurkan bakat terpendam ya. Menyalurkan jalan bakat terpendam. Jadi teman-teman di sini ada pelatihnya, ada waktu kegiatannya juga, jadi nggak ngasal. Jadi teman-teman benar-benar better lah ketika masuk paduan suara ini, benar-benar akan menjadi lebih baik gitu. Terus selanjutnya ada selanjutnya. Nah, selanjutnya ini lebih ke Jawa Barat ya, Cep ini, Cep. Iya, lebih ke alat musik khas Jawa Barat yang memang udah terkenal seantero dunia tahu gitu ya, itu Nara Angklung. Suling bukan? Oh, bukan, Angklung. Bukan. Oke. Kan di sini ada Nara Angklung. Jadi karena memang kebutuhan, bukan kebutuhan ya, karena memang peminatnya juga banyak dan juga tujuan daripada STP di sini ingin melestarikan budaya angklung yang memang sudah mendunia dan juga bisa menjadi objek pariwisata bagi turis-turis luar negeri karena memang sangat menarik. Nah di sini
Menara Angklung menjadi wadah bagi masyarakat, bagi mahasiswa buat berlatih. Ya, ayo kita berlatih main angklung. Dan di sini bukan cuma angklung tuh ternyata bukan cuma ngegetarin alatnya doang, tapi juga dibutuhkan sinkronasi atau kerjasama antar pemainnya agar bisa sinkron. Chemistry, nice sekali chemistry. Seperti itu, teman-teman. Oke. Selanjutnya ada UKM apa lagi, Cep? Nah, selanjutnya nih, selain dari yang 3 kategori tadi, ini ada yang satu UKM yang mungkin saya bilang lebih ke umum, lebih ke ingin mengeluarkan bakat di bidang kewirausahaan gitu, bidang bisnis gitu. Teman-teman bagi yang suka emang dasarnya suka bisnis, suka dagang atau suka ya hal-hal yang berbau kewirausahaan lah. Ini di sini teman-teman bisa menyalurkan bakatnya atau keinginannya atau ingin belajar di N-Club atau Entrepreneur Club. Jadi di sini tuh teman-teman benar-benar dilatih bagi yang memang belum pernah paham sebelumnya mengenai bidang kewirausahaan ataupun yang dulunya suka dagang ingin lebih jago lagi gitu masalah perdagangan. Nah, teman-teman bisa join ke N-Club atau Entrepreneur Club. Nah, di sini tuh kegiatannya benar-benar komprehensif banget, benar-benar padat banget. Jadi benar-benar teman-teman gak akan nyesel masuk Entrepreneur Club. Dan banyak juga dari lulusan atau alumni dari UKM ini yang ternyata tes di bidang kewirausahaannya gitu seperti itu. Terus juga STPN Hai Bandung menyediakan tempat atau wadah untuk mereka praktek ya, kayak jualan gitu anak-anak. Nah, ini unik nih, di STP itu ada suatu tempat di mana tempat itu benar-benar real kita berjualan gitu, dan itu diakomodir oleh pihak kampus yang tentu namanya mungkin teman-teman maba udah sering dengar lah ya, yaitu namanya N-High Corner. Nah, N-Core ini biasa disingkat N-High Corner. Tidak sembarang orang ya bisa sebenarnya bisa dagang di sini. Tempat ini ditujukan untuk mahasiswa selain daripada mahasiswa STP juga bagi yang mengikuti Entrepreneur Club atau N-Club ini diutamakan untuk bisa menjadi salah satu pedagang di N-Core. Jadi benar-benar menjurus lah, benar-benar enggak inilah, maksudnya worth it banget. Gitu. Pokoknya nggak bakal nyesel lah ya kalau kalian gabung di N-Club. Manfaatnya banyak banget, beneran. Nice. Selanjutnya, Cep. Nah, selain itu ada nih mungkin unit kegiatan yang memang di sini dibawahi langsung oleh Senat Mahasiswa. Seperti itu, yaitu yang pertama ada BYOB Agent atau Bring Your Own Bottle Agent. Nah, ini tuh maksudnya apa sih Bring Your Own Bottle ini? Jadi teman-teman yang mungkin pecinta lingkungan yang benar-benar ingin berkontribusi dalam melestarikan lingkungan atau benar-benar peduli terhadap lingkungan, ini di kampus tuh ada wadahnya, itu BYOB Agent. Jadi, intinya teman-teman di sini kegiatannya benar-benar mengenai tentang, kalau di dalam istilah tourism tuh benar-benar sustainable tourism. Jadi benar-benar tentang lingkungan, cara melestarikan lingkungan kayak gimana, terus juga berkontribusi di kegiatan-kegiatan tentang alam, pecinta lingkungan juga ya, seperti itu. Kampus pun sekarang udah mulai banyak kegiatan-kegiatan yang mengenali lingkungan. Seperti contohnya nih, kemarin di World Tourism Day tahun 2019 itu ada acara kerja bakti di daerah Citarum, membersihkan sampah-sampah dan juga kotoran-kotoran yang ada di sungai. Nah, di sini kontribusi BYOB Agent juga ada. Seperti itu. Nah. Mantap. Nah, terus selain BYOB Agent, ada yang namanya bagi teman-teman yang suka dari bidang publikasi, dokumentasi, itu ada yang namanya Pupdoc. Nah, Pupdoc ini wadah bagi teman-teman yang suka motret, suka fotografi, suka edit video. Wah, ini mantep banget sih. Pupdoc di STPNH itu salah satu yang terbaik menurut saya. Parah. Di Indonesia. Parah. Keren banget.
Keren Itu banget. dinaungi langsung oleh CNN Indonesia. CNN Indonesia. Net. Yoi. Selanjutnya Cep. Net badminton. Nah, Netting, selanjutnya netting. nih. Oke. Oke, itu sekian dari Nah. pembahasan kita tentang UKM. Jadi ya kira-kira begitulah UKM di STP Bandung. Kalau Ya, kalian yang masih UKM bisa langsung gabung aja, kalian bisa searching aja di Instagram atau internet tentang UKM tersebut. Dah. Lanjut, selanjutnya ada eskul. Nah, eskul nih. Jadi kalau tadi UKM sama sebenarnya kegiatan di eskul tuh nggak jauh beda sebenarnya. Bedanya tuh apa? Sebenarnya ini yang ditanyain oleh maba-maba yang mungkin kebingungan. Tuh bedanya tuh apa gitu? UKM sama eskul tuh. Jadi saya kasih tahu nih, eskul ini bedanya ini adalah kewajiban yang harus diikuti oleh mahasiswa semester awal. Itu eskul tuh bentuknya wajib, kalau UKM tuh bentuknya ya tergantung kita. Kalau kita ikut nggak apa, ya kita ikut, kalau enggak nggak apa-apa. Tapi kalau eskul ini wajib karena sebagai salah satu program dari STPN HI Bandung juga, program dari kemahasiswaan, mewajibkan semester awal 1 semester full dan durasinya 1 semester full ya waktunya. Semester awal untuk mengikuti eskul ini. Jadi wajib. Ya wajib, kalau eskul ininya wajib bentuknya. Jadi apa aja sih yang apa aja sih di eskul itu? Yang pertama nih, sebutin aja langsung lah ya, teman-teman mungkin udah paham juga ya. Terus yang pertama ada badminton, ada tenis meja, ada basket, futsal, ada karate, ada modern dance, ada traditional dance, ada padus, dan yang terakhir ada genpi. Ya, mungkin teman-teman di sini mendengar ada beda ya sama UKM, kayak ada tenis meja, ada karate, ada modern dance, traditional dance, dan juga genpi. Nah, tapi intinya teman-teman di sini eskul cuman memang 1 semester aja nih buat mengisi nilai kemahasiswaan aja. Jadi abis eskul kelar nih 1 semester udah nggak ada lagi eskul, dan yang tersisa hanya UKM aja yang bisa teman-teman ikut. Dulu Cepi eskulnya apa Cepi? Kalau saya pribadi sih, saya awalnya milih badminton. Cukup ya. Jadi pas awal-awal pemilihan eskul nih teman-teman nih, nanti teman-teman ada pilihan 1, 2, dan 3-nya nih. Kayak milih jurusan. Yang pilihan 1 saya pilih badminton, yang kedua saya karate. Kalau nggak salah 2 doang sih, badminton, karate. Tapi pertimbangannya karena yang badminton itu kuotanya penuh, jadi saya dimasukkan ke karate, seperti itu, teman-teman. Itu pengaruh karate. Ke permainan juga. Kalau nggak ya nggak inilah. Oh ya, di sini juga bedanya eskul tuh tadi ya ada kuotanya, karena 1 semester mahasiswa tuh wajib, jadi luar biasa sih. Gitu kan. Angkatan gitu, jadi berapa ratus orang gitu. Nah, satu kategori, misalkan kategori itu badminton itu cukup, kalau nggak salah 75 orang kuotanya. Dan kalau penuh ya udah dilempar ke pilihan kedua. Kalau Anu apa Nu? Kalau saya dulu eskulnya tenis meja, pingpong. Buset. Itu eskul paling, dia selalu latihan, selalu ini, bagus banget. Recommended banget. Tapi dulu Anu sering bolos katanya. Dia katanya jago-jago terus Anu males ikut katanya. Ya nggak sih? Enggak. Saya tuh bukan sering bolos toh. Saya datang absen, Pak saya ada acara lagi Pak. Ya silakan absen. Sibuk. Padahal ngantuk. Keren. Jumat sore bro, soalnya bro. Kalau dulu tuh eskul itu. Gua dulu tuh pertama kali gue ekskulnya, gue pilihan pertama basket, pilihan kedua badminton. Tapi gue masuknya ke basket. Terus tapi gue waktu itu tukeran, akhirnya gue kok pengen futsal, akhirnya gue tukeran sama teman. Jadi di STP bisa gitu, karena kan kuotanya udah penuh. Jadi kalau tukeran tuh boleh, teman gue ada yang futsal, ke basket, terus pengen tukeran gitu. Bisa, akhirnya gue ikutnya futsal. Tapi kalau sama-sama mau ya, sama-sama mau diajak tukeran, jangan dipaksa. Jangan maksa lu. Jangan diancam pembunuhan lu, parah sih.
Yang diancam penculikan. Jangan dong. Jangan. Kok bisa sih berpikiran seperti itu? Oke, nah, Siapa tahu ada yang psikopat kan? Iya, nggak? bisa jadi. opat ya. Nice. Ya pokoknya itulah kalau Oke, misalkan nah kalian itu ya. kalian tuh semester 1 udah pasti ikut eskul. Dan kalau misalkan ingin ngembangin bisa daftar ke UKM yang sudah Ya. ada di STP. Betul. Pokoknya tuh intinya itu perbedaannya ekskul dengan UKM itu kalau ekskul bersifat wajib dan itu kalau misal nggak lulus ngulang di semester 2. Kalau UKM tuh sifatnya bebas, Sunnah. opsional. Ya. Boleh lah. Opsional, Sunnah, boleh ikut, boleh enggak. Gitu. Oh ya, itu benar tadi tuh kata Dipto yang eskul tuh kalau teman-teman nggak ngikutin rutin gitu, kebolong-bolong, itu harus ngulang lagi semester depan. Jadi itu saks banget. Kalau misal Cepi kalau Cepi jadi masuk badminton mungkin bisa ngulang tuh tahun depan gara-gara terlalu cupu gitu kan. Terlalu gampang dikalahkan. Oh, itu lebih gampang ya. Enggak guys, Cepi tuh paling jago badminton di kelas, udah parah. Gak ada yang namanya kayak gitu. Boleh dites sparring aja sama Cepi mah kalau bisa. Sparring langsung. Hubungi Cepi. Yoi. Oke toh. Apa lagi ya? Mungkin sekian aja kali ya, karena keterbatasan waktu. Zoom. Zoom. Kagak. Iya. Oke guys, pokoknya itu sekian dari penjelasan tentang UKM dan ekskul udah dijelasin oleh Cepi. Thank you Cepi udah berkenan hadir di podcast kali ini. Thank you juga kalian Hanu Dipto, host terfavorit tergege. Thank you juga buat kalian yang udah dengerin podcast episode kali ini. Jangan lupa di like videonya di YouTube juga. Jangan lupa follow subscribe YouTube-nya juga. Jangan lupa follow akun Spotify kita, akun Instagram kita di @hima.mpp. Nah, jangan lupa follow IG Cepi. Yo, itu harus. Pasti deh. Instagramnya @muhtarom24 ya, Cap. Iya. Buset dah. Itu yang selalu kita tekankan dari setiap episode ke episode supaya memfollow Instagram Cepi. Oke, terima kasih buat para pendengar setia. Kami bertiga undur diri. Wassalamualaikum.